Iya, memang kita lihat ya dalam masyarakat masih ada loh yang mengabaikan protokol kesehatan. Minimal menggunakan masker, nggak pakai masker. Jangan kumpul-kumpul, masih kumpul-kumpul. Memang kadang kita ngelihat ya gregetan. Tapi apakah kita mampu mengatur mereka? Kalau itu bukan keluarga kita kan tentu jadi masalah. Paling kita hanya mengingatkan atau mungkin mereka tidak pakai masker karena kehabisan masker itu juga bisa. Kita kan tidak bisa menghakimi orang dari sudut luar saja. Oh, tidak pakai masker berarti ini melanggar. Belum tentu. Mungkin Anda boleh kasih dia, Pak, ini Pak, kalau mau kan kita sekarang banyak sekali biarpun banyak masker kita bisa bagi-bagi itu. Jadi, Pak silakan Pak, ini pakai maskernya. Jadi kita memberikan solusi, bukan hanya sekedar keberatan ataupun menyinggung dia, mengingatkan ataupun malah emosi. Nah, kita ini Pak silahkan pakai masker. Mungkin Bapak kalau maskernya sudah habis atau apa, kebetulan saya masih ada sisa masker. Jangan dikasih bekas Anda ya. Ini saya sudah punya dan saya sudah mau sampai rumah nih, depan rumah saya ini Anda pakai aja punya saya. Wah, itu namanya nggak beres itu. Tapi kalau sekarang ini loh saya masih punya masker baru atau Anda siapkan. Anda siapkan dari rumah ya, kalau Anda sering ketemu yang seperti itu, Anda siapkan masker-masker yang sudah Anda masukkan di satu tempat, mungkin amplop atau plastik atau apa saja terserah. Kemudian kalau ketemu orang yang seperti itu Anda bagikan. Dan itu Anda akan membawa manfaat untuk mereka, karena Anda bukan hanya sekedar mengkritik, bukan Anda hanya jengkel, tapi Anda kemudian memberikan solusi. Karena pada dasarnya Anda tidak punya kemampuan, Anda tidak punya otoritas untuk melarang orang lain. Kecuali Anda punya seragam tertentu, misalnya seragam untuk tim khusus, entah dari keluarga, dari lingkungan mana, Anda berhak menegur mereka. Tapi kalau enggak, Anda hanya mengingatkan, Pak, maskernya tidak dipakai, Pak. Kalau habis nih, Pak, saya kasih. Itu akan lebih baik. Yang paling penting adalah Anda menjaga sendiri. Anda menjaga sendiri, keluarga Anda jaga sendiri, karena itu adalah yang di bawah otoritas Anda. Orang tua Anda kadang ya sulit ya, mertua Anda, waduh, wah ini sulit misalnya. Mertua Anda boleh, kakek Anda, wah itu kadang di luar otoritas, nanti kita dikira sok-sokan. Tapi kita mengingatkan boleh. Entah itu teman Anda, entah itu orang lain, Anda mengingatkan tidak masalah. Tapi caranya juga yang sopan, tidak usah emosi, tidak usah sambil buka mata lebar-lebar misalnya, santai saja, Pak. Sudah ada maskernya, Pak? Ini saya kasih. Nah, ini karena untuk keluarga Anda, ada beberapa orang, nih saya punya beberapa masker Pak, silahkan. Dan ini masih baru, silahkan. Nah, dengan demikian, maka Anda menjaga untuk Anda sendiri memutuskan dari rantai penyebaran COVID, kemudian orang lain karena Anda beri masker, itu pun akan membantu mereka untuk lebih menjaga kesehatan. Tapi nanti setelah dikasih dibuang atau ditinggal mana, yaitu haknya mereka. Anda tidak bisa melarang mereka seperti itu. Ya, seperti sekarang wihara ditutup. Wihara kalau di Bodhgiri kita tutup. Tidak tutup untuk umum maupun orang yang datang dari banyak tempat juga kita tutup. Tujuannya apa? Sebetulnya hanya memotong saja, memotong rantai penyebaran COVID. Karena kalau nanti misalnya si A boleh datang, si B kok nggak boleh datang? Apa bedanya saya sama si B? Nanti kan jadi timbul masalah, jadi lebih baik nggak usah semua. Dengan cara seperti ini, akhirnya walaupun sudah 1 tahun lebih kita tutup, kegiatannya hanya bersifat lokal, ya wihara tidak menimbulkan masalah apa-apa. Dan kalau orang lain mau kumpul-kumpul, itu haknya dia di luar itu urusannya dia. Tapi di dalam wihara karena kita sudah tidak buka lagi, ya dia yang sudah di luar misalnya ketularan, ya dia tidak akan bawa masuk ke dalam. Dan ini sebetulnya salah satu partisipasi kita jaga diri kita jaga keluarga kita. Dan yang ketiga, kalau memang ada lingkungan kita, kalau kita mau bantu, bantu. Kalau enggak, tidak mau dibantu, ya kita tutup mulut, ya sudah, supaya tidak menimbulkan masalah, karena ini banyak orang sudah stres.
ya, karena secara ekonomi ya dia sudah stres seperti tadi yang Romo Singgi sudah sampaikan. Itu bukan hanya di Bali saja, di banyak tempat sudah banyak yang stres, disuruh di rumah terus itu pun stres. Padahal kalau sudah biasa berlatih meditasi ya, nanti kalau di Romo Avan sudah sampaikan tentang atasi makan sekali dan sebagainya. Orang yang sudah biasa meditasi itu kalau suruh tinggal di rumah malah seneng. Bisa punya kesempatan meditasi dengan lebih banyak. Yang sudah biasa 15 jam di Balirejo, aduh suruh di rumah, enggak masalah. Gitu. Tapi kalau enggak biasa itu memang stres. Nah, sudah stres seperti itu, terus ada orang negur, kenal juga enggak, negurnya pakai ngotot-ngotot lagi, ngegas lagi. Ya dia langsung emosi, kamu bukan apa-apanya saya, kamu main-main negur-negur. Wah, itu terjadilah pertempuran yang macam-macam. Tapi kalau kita negurnya baik-baik, dia enggak mau, dia tersinggung tapi enggak mau, ya sudah. Kita kan juga pergi dengan baik-baik. Jadi tidak menimbulkan masalah lah. Supaya jangan jadi masalah tambahan gara-gara corona ini ataupun gara-gara pandemi ini. Ya, begitu Saudara Yopi, di mana mudah-mudahan memberikan manfaat. Selamat malam Bante. Selamat malam semua kalian Amita. Terima kasih Bante. Bante, pandemi kan sudah 1 tahun. Setahun lebih gitu. Jadi ini udah mulai banyak yang gerah sepertinya gitu kan. Udah mulai banyak teman yang ngajak kumpul-kumpul. Awal-awal itu masih banyak yang menahan diri. Sekarang seminggu, sebulan ini udah mulai rame yang ngajak. Jadi belakangan ini saya selalu muter-muter otak ini, cari-cari alasan gimana gitu. Karena saya merasa selain seperti yang tadi Bante bilang, saya punya tanggung jawab moral bukan ke orang lain, tapi pada keluarga saya sendiri. Karena kan saya masih punya orang tua, mertua di rumah gitu dan anak-anak. Bagaimana ya Bante mempertahankan pikiran kita supaya tetap positif, menolak ajakan-ajakan teman untuk berkumpul, supaya saya bisa memberi contoh yang lebih baik lagi kepada keluarga saya. Begitu Bante. Terima kasih. Baik. Ya, ini Ibu Rita dari Medan. Sudah lama kita tidak ketemu karena kegiatan meditasi di Bodhigiri sementara tidak dilaksanakan. Sepertinya tahun ini pun masih belum dilaksanakan. Jadi ya harap maklum kalau Ibu Rita masih belum ketemu secara langsung. Nah, ini memang tadi di dalam uraian saya sudah sampaikan di awal bahwa banyak orang sudah bosan ini sebetulnya dengan kegiatan hanya di rumah saja. Padahal kalau kita yang sudah biasa 15 jam ini ya biasa sekali, di rumah nyaman-nyaman juga ya, karena kebahagiaan bukan dari di dalam rumah ataupun di luar rumah, tapi kebahagiaan itu kan ada di dalam pikiran kita. Nah, sekarang bagaimana ini ya, teman-teman sudah ngajak semua ya, saya kira ini juga problem untuk semua orang. Teman-teman sudah ngajak semua, aduh ya enggak apa-apa, apalagi teman sebagian ada yang sudah divaksinasi. Oh, ini aku sudah vaksin ini, ayo jalan, enggak apa-apa. Dikiranya kalau vaksin itu sudah kebal. Padahal vaksin itu sebetulnya hanya dikatakan ya bisa mencegah 70%. Masih ada 30% yang punya kemungkinan terkena. Karena itu ya coba tetap walaupun sudah divaksin kan tetap jaga jarak di rumah, ngurangi kegiatan kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Problemnya sekarang adalah bagaimana ya bisa ngomong yang enak nih kepada teman dan juga pikiran kita. Kadang kan ya mungkin seperti Pak Aleng tadi, kadang pikiran kita jadi gregetan, diajak pergi-pergi terusnya lama-lama gregetan juga. Kayak nggak tahu diri nih ya orang ini yang ngejai saya terus. Anda sebetulnya kalau punya alasan orang tua tadi sudah bagus. Anda bisa ngomong, sebetulnya saya itu ya kepingin pergi, tapi di rumah itu ada orang tua. Jadi kalau saya nanti pergi, pulang-pulang saya itu tidak sakit, ya saya OTG, orang tanpa gejala, tapi kan saya masih berdekatan dengan keluarga saya yang para orang tua ini. Saya kan kasihan sama mereka. Anda sampaikan aja terus terang, Anda tidak perlu ngarang, tidak perlu membuat alasan yang sampai aneh. Kadang-kadang keterus terangan itu lebih bermanfaat daripada kita ngarang yang akhirnya orang malah menimbulkan kesan sok banget sih kamu ini,
guaya. Nah, tapi kalau Anda ngomong dengan terus terang, mungkin itu akan lebih menarik untuk orang lain itu, karena orang lalu melihat ketulusan Anda. Ya, jadi lo kan misalnya sekarang yang nggak punya orang tua misalnya di rumah, dan saya kan masih ada anak-anak. Terus kadang-kadang keponakan saya juga datang, ya keponakan saya masih bayi misalnya, saya nggak enak, saya niatnya mau pergi tapi saya kan juga harus menjaga keluarga saya masing-masing. Nah dengan cara seperti itu terus terang saja itu akan jauh lebih bermanfaat. Saya di sini tidak mengajarkan untuk wah kita cari alasan bohong-bohongan aja biar kelihatan kita, nggak usah, terus terang aja ngomonglah Anda bahwa Anda punya orang-orang yang harus dilindungi, ya entah itu orang tua, entah itu keponakan, entah itu anak, ya, ya bagi yang masih anaknya bayi atau apa, Anda bisa ngomong sudahlah anak saya masih kecil, saya tidak mau, ya atau ada keponakan yang masih kecil, yang kadang sering datang atau kita masih berkunjung, saya tidak mau karena nanti daripada saya sehat, tapi saya mengkondisikan orang sehat, orang menjadi tidak sehat, saya tidak mau. Dengan cara seperti itu, Anda juga menghilangkan pikiran negatif kepada mereka. Karena Anda sudah siap jawaban yang jujur. Kejujuran lebih banyak menyelesaikan masalah daripada kebohongan. Karena kalau sudah kebohongan, nanti akan ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Loh minggu lalu kamu katanya gini, sekarang ya karena minggu lalu saya bohong. Sekarang saya jadi jawabnya salah. Tapi kalau sekarang karena kejujuran, mau minggu lalu, mau minggu depan, mau sebulan yang lalu, jawabnya tetap sama. Orang tuaku di rumah itu sudah lanjut, nanti berisiko. Atau ponakan saya yang masih bayi berisiko, atau yang balita berisiko. Semacam itu. Sehingga nanti kita lebih dimaklumi. Ya, begitu Ibu Rita. Terima kasih.